akan 18. Sekarang kita akan masuk ke pasal 19. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama doa ya terlebih dulu. Nanti kita setelah itu boleh baca bergantian seperti yang udah di chat Zoom. Jadi baru saja kita share dan kalau ada yang mau tanya silahkan. Mari kita sama-sama kembali berdoa dulu. Satu, kita sama-sama dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat, anugerah, juga belas kasih sepanjang hari ini. Apa yang kami lalui, entah itu ujian, entah itu pekerjaan, dan apapun, yang kami tahu semua adalah di bawah kedaulatan Allah. Karena itu biarlah malam ini kami sama-sama belajar, membaca firman, sama-sama mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berarti kitab Lukas ini, bila kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi semoga malam ini kembali kita lihat pembacaan ini juga bisa menjadi satu kekuatan bagi kita sehingga kita tidak lagi kehilangan arah ketika membaca kitab. Oke, kita baca satu orang dua ayat ya. Kita mulai sama-sama juga baca tulisan yang merah judulnya ya. Puji Tuhan. Menyelamatkan Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak. Orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Amin. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Dan orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bicara tentang kesetiaan. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Amin. Setelah dinobatkan menjadi raja, ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." 17, katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." 18, datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Amin. 19, katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Lalu hamba yang lain datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan." Ayat 21, sebab aku takut kepada Tuhan, karena Tuhan orang yang kejam.
Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang kejam, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur." Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Ayat 24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ya, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Manusia penyelamat untuk sembahan dirinya sendiri, mati untuk merampungkan penebusan. Masuk ke Yerusalem dengan Dengan penuh kemenangan. 28, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Oke ya, puji Tuhan. Kita baca sampai di sini untuk porsi hari ini ya. Jadi 28 ayat ya. Syukur pada Tuhan, kita melihat di ayat yang pertama adalah apa? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Jika dia masuk ke kota, dia kelilingi, dia lintasi kota itu sampai semuanya dia telah lewati. Nah, teman-teman, malam hari ini kita lihat ya bahwa kita sebagai orang muda ya terkadang lihat kondisi ya sekarang manusia ya terutama di zaman yang serba cepat ya ada kata-kata apa tanda kutip rebahan ya tanda kutip mager ya ini itu dan sebagainya ya tapi Tuhan tidak pernah mager terhadap manusia ya di ayat Lukas 19 ini ya kita lihat ya bertemu dengan Zakheus ya kepala pemungut cukai. Nah, jadi teman-teman sekalian yang satu teladan juga daripada Zakheus ya apa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya. Jadi sekarang, apakah kita juga punya hati yang seperti Zakheus? Yang mau terus bertanya, Tuhan, Engkau ini seperti apa? Engkau ini Allah yang bagaimana? Atau malah kita merasa, oh ya sudah, aku sudah tahu. Aku sudah menjadi Kristen, aku sudah memiliki Alkitab, ya bahkan KTP-ku Kristen, ya itu sudah oke, sudah cukup. Nah, tapi teman-teman sekalian kita lihat Zakheus ya, dia sampai manjat pohon. Dia sampai manjat pohon untuk melihat Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan hanya sekedar kegiatan yang biasa ya, karena orang-orang di sekitar itu kan mereka sudah berbondong-bondong ya, nah orang banyak di sini ya. Tapi apa? Zakheus ya benar-benar memiliki satu pandangan yang ingin ya menjadi orang yang bisa melihat Yesus dengan jelas. Nah, jadi sekali lagi ini juga adalah sikap yang harus kita miliki ya, kita mendambakan sampai benar-benar Tuhan, aku ini mau baca Alkitab hari ini. Tuhan, kalau aku nggak bisa sendiri, aku mau baca sama-sama. Tuhan, kalau aku sampai nggak bisa berdoa sendiri, aku mau doa sama-sama. Nah, itulah sikap yang harus kita miliki. Nah, teman-teman, jadi ayat yang ke-8 bilang ya, Tuhan lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperasa di seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi ini sangat baik ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, padahal Tuhan belum ngomong apa-apa. Ya. Tuhan cuma ngomong ya, aku harus menumpang di rumahmu. Nah, padahal juga ya Zakheus itu pasti mengira Tuhan nggak bakal lihat aku karena aku di atas. Gitu ya. Jadi sekali lagi Tuhan dengan ya hikmatnya ya dia bisa melihat Zakheus, dia berkata aku mau menginap di rumahmu, menumpang ya. Nah teman-teman, kalau sampai Tuhan bisa menumpang di hati kita, ya, tinggal dalam kita, pasti banyak perubahan. Ya, tapi sekarang dia sudah ada di dalam kita, apakah kita benar-benar menyadarinya, atau bahkan, oh ya sudah, ya Tuhan sudah dalamku, aku sudah selamat, selesai. Nah, kalau sampai situ aja berarti ya kita nggak akan bisa seperti Zakheus. Tapi teman-teman, moga apa yang Zakheus lakukan juga bisa kita lakukan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Karena Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin ya.
Kita remaja, kita pemuda, kita sudah dewasa, semua sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oke, lalu yang berikutnya adalah apa? Tentang kesetiaan. Ini sama seperti kisah mengenai hamba yang itu ya, yang setia dan hamba yang jahat. Ya. Jadi sudah diberikan talenta, ya, sudah diberikan mina, tapi kalau nggak dikerjakan, kalau nggak diusahakan, maka ya sama aja. Ya. Jadi teman-teman, moga hari ini talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya talenta kita apa? Kita bisa mendoakan orang. Kita bisa membaca kitab dan membagikannya kepada teman-teman kita. Lakukan dengan setia. Tuhan pasti akan menambah. Nah, tapi jangan sampai karena, wah, kok aku sedikit nih talentanya, nih aku nggak bisa musik, aku nggak bisa ini itu. Nah, tapi kita nggak mau berusaha. Artinya apa? Ya kita menjadi hamba yang malas. Ya. Maka kita nggak akan diberi kuasa atas beberapa kota. Kalau di pembacaan kitab malam ini ya, teman-teman sekalian, moga kita sungguh bisa apa? Menghasilkan. Bisa kita punya satu, ya kita hasilkan satu. Ya, jangan disimpan. Ya, sehingga Tuhan juga bisa bekerja di atas diri kita. Amin. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu dari pembacaan kita sebelum nanti aku simpulkan. Ini dari Lisa, Ella, atau Kesia. Min, aku menikmati di ayat ini ya, di yang tentang Zakheus ini, aku lebih menikmati kepada keselamatan ya. Jadi ketika Yesus datang kepada Zakheus, melihat Zakheus, ya walaupun Zakheus ini adalah pemungut cukai, tapi tidak menjadi masalah buat Yesus ya. Justru yang menjadi masalah itu orang-orang di luar sana ya. Jadi kayak mencemooh atau menghina Yesus karena mau bergaul dengan pemungut cukai ya. Nah, tapi hal ini tidak membuat Yesus hilang rasa ingin menyelamatkan. Ya, jadi aku menikmati bahwa ketika Tuhan datang kepada Zakheus, dia tinggal di rumahnya, Zakheus sukacita ya. Zakheus sukacita dan puji Tuhan ya, bahwa Zakheus ini sangat mengucap syukur bahwa Tuhan datang kepadanya. Nah, ketika Zakheus menerima Yesus, akhirnya Yesus memberikan satu keselamatan ya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumahmu, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi hari ini ketika Yesus datang kepada kita, sebenarnya Yesus itu memberikan kita satu kesempatan untuk diselamatkan. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Asal kita mau diselamatkan, Tuhan pasti selamatin. Sama seperti Zakheus ya. Zakheus mau nggak diselamatin? Mau pasti. Nah, ketika dia mau diselamatin, ya Tuhan bisa menyelamatkan. Bahkan ketika Zakheus mendapatkan keselamatan, Zakheus mengalami satu perubahan. Dia menjadi orang yang istilahnya mengganti rugi apa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Bahkan dia bisa ganti rugi 4 kali lipat ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, hari ini setelah kita diselamatkan, pasti ada satu perubahan di dalam diri kita. Ya, ada satu pembicaraan dari Tuhan yang membuat kita itu tidak lagi serupa dengan dunia. Jadi hari ini puji Tuhan ketika kita diselamatkan, kita juga pasti mengalami satu perubahan. Semoga melalui pembacaan hari ini, kita juga semakin mengucap syukur bahwa ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, thank you, Kak Maria. Dari yang lain ada? Mau ditanya atau dibagikan? Aku terkesan sama ayat bacanya 6 dan 8. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat.
Tuhan. Oke, thank you Lisa. Ada lagi dari Ella atau Kezia? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita tutup ya. Kita lihat bahwa ayat terakhir tadi 27, 28 ini sangat baik juga. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendatangi mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Oke, ya. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi di sini dibilang ya tentang kesetiaan. Jadi biar bagaimanapun kita kalau tidak setia, maka Tuhan nggak bisa bekerja. Ya, jadi di malam ini moga kita sebagai orang muda ya sekali lagi juga memiliki satu pengalaman bahwa Tuhan telah memiliki satu kedamaian yang besar supaya kita semua menjadi orang yang benar-benar menyadari pentingnya untuk setia, pentingnya untuk mencari ya sama seperti Zakheus. Oke, demikian ya. Jadi simpulannya adalah itu. Semoga ke depan kita semakin hari semakin melihat dan semakin tinggal di dalam Kristus, sama seperti Kristus tinggal dalam kita. Oke, demikian kita tutup ya. Kita doa sama-sama, moga Tuhan merahmati dan menguatkan kita semua. Ada hal khusus yang bisa didoakan malam ini bersama-sama dari Lisa, Kezia, atau Ella? Oke, belum ada ya, tidak apa-apa. Ulangan ya. Oke, siap. Kita doakan untuk Kezia besok ulangan ya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah. Terima kasih atas malam ini. Rahmatilah Ella, Kezia, juga Lisa, dan Maria, dan diriku, dan teman-teman yang belum bisa hadir. Ya, kami semua semakin setia menjalankan kedatangan Tuhan yang mendekat ini. Tuhan juga rahmati Kezia besok ada ulangan. Apapun yang dia pelajari, apapun yang dia sudah siapkan, mohon Tuhan berikan hikmat. Sehingga nilai juga segala sesuatu yang dia siapkan adalah terbaik berasal daripada Tuhan. Amin, kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur, atas kasih setiamu, jagalah keluarga kami masing-masing, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, demikian ya.